Ya, assalamualaikum sedulur. Alhamdulillah, untuk hari ini tripnya cukup nyantai ya. Untuk hari ini santai. Nah, kebetulan ini saya ada sedikit cerita. Ya, hanya pengalaman saja ya, pengalaman saya saja. Nah, kiranya kalau pengalaman saya ini masih kurang, ya mohon dimaafkan. Atau mungkin ada yang punya pengalaman yang lain, atau lebih banyak ya, istilahnya pengalamannya yang lebih banyak karena jam terbang istilahnya. Oke. Nah, di sini ada dua unit Isuzu Elf NLR Giga 55 BLX ya, 55 BLX. Nah, ini saya kurang paham ya. Ini kalau ini hanya 55 LX atau ya BLX bener ya, bebas ya. Ya. Nah, ini sama. Ini tahun 2018, yang itu tahun 2019. Ya, sama-sama Isuzu Elf NLR Giga juga sama. Hanya saja ada bedanya. Ya, kedua Elf ini bedanya cukup jauh ya. Bedanya di mana? Ya, ini di karoseri. Yang ini karoserinya New Armada, yang itu karoserinya Adiputro. Ya. Sebenarnya di tahun 2018 dan 2019 itu harga baru karena masih sasis ya, bukan sudah bentuk seperti ini, tapi hanya sasis, yakni roda, sasis dan mesin, setir dan bodi depan, istilahnya kabin depan ya, seperti itu. Itu harganya tidak terpaut jauh dari tahun ini 2018 ya, 2018 awal, ini 2019 awal ya. Ini seingat saya waktu itu harga sasisnya sekitar 240 jutaan ya, 240 jutaan untuk sasisnya. Nah, kebetulan untuk harga totalnya, kebetulan ini sudah jadi seperti ini atau ready stock ya, ready stock untuk New Armada. Waktu itu dibanderol dengan harga 375 sampai 385 ya. Jadi harganya tidak pakep ya, kalau informasinya seperti itu. Sementara untuk Elf yang ini, Adiputro ini full spek kebetulan, yang full spek dengan 2 pintu. Bukan pintu sliding tapi ya pintunya pintu biasa. Ini waktu itu harganya mencapai hampir 500 juta ya, hampir 500 juta atau sekitar 385 juta atau 390 juta, 485 juta atau 490 juta. Jadi selisihnya 100 juta sendiri ya untuk kedua Elf ini di antara ini ya. Meskipun sama-sama Elf ya. Jadi saya pernah ditanya untuk harga Elf kisaran, atau harga Elf tahun 2018 kisaran harganya berapa Mas untuk bekasnya? Nah, seperti itu ya. Harga bekasnya untuk Elf tahun 2018 atau 2019. Nah, begini. Meskipun sama-sama Elf tapi karoserinya beda, otomatis harganya terpaut jauh sekali. Seperti itu ya. Jadi tidak bisa menjadi sebuah acuan harganya sekian. Karena ini karoseri Adiputro ya, dan yang ini karoseri New Armada, begitu ya. Bukan membedakan istilahnya bagus yang ini atau bagus yang itu. Semua karena tergantung budget dana ya, dananya atau uangnya ya. Uangnya kalau mahal ya kualitasnya cukup beda, bentuknya juga beda, seperti itu. Nah, setelah saya cek di spesifikasi melalui uji kir, untuk Elf Adiputro sendiri itu berat beban kosong kendaraan itu sudah 3.500 kilo, sementara yang ini hanya 3.200 kilo atau 3 ton lebih 2 kuintal, sementara ini 3 ton lebih 5 kuintal atau 500 kg.
Ya, seperti itu ya. Untuk panjangnya sama, 6,4 mm atau 6,4 meter ya, 6,4 meter. Jadi 6 meter lebih ya. Karena spesifikasi untuk sasisnya sama ya. Panjang, lebar, untuk mesinnya juga sama seperti itu. Hanya saja tadi saya bilang untuk kalau sudah jadi seperti ini, karena barunya itu dari pabrikan Isuzu hanya sebuah sasis ya, hanya sebuah sasis dan kabin depan sama juga seperti itu, terus dibuatkan karoseri. Sementara ini dibuatkan karoseri di Adiputro, yang ini dibuatkan karoseri di New Armada ya. Makanya harganya terpaut jauh sekali ya, terpaut jauh sekali, yakni kisaran 100 juta. Yaitu hanya gambaran besar ya, gambaran besar untuk Isuzu Elf. Nanti kalau sudah dilihat bagian dalam, interior ataupun eksterior, ya jelas beda sekali. Kenyamanan pun berpengaruh. Jadi ternyata kenyamanan pemakaian baik driver dan penumpang itu bisa dirasakan oleh saat kita berjalan menggunakan. Nah, kebetulan saya baru pertama kali ngetrip menggunakan Isuzu Elf ini dengan karoseri New Armada, baru kali ini. Nah, setelah saya merasakan, ternyata hampir sama juga saya bawa kendaraan yang generasi sebelumnya atau NKR ya, tipe NKR sebelumnya ini. Kalau saya kayak saya bilang Elf Jowo ya, karena kebetulan model lama. Itu kenyamanannya hampir sama ya, dengan suspensinya agak keras dikit. Sementara yang ini terasa kelembutannya di saat jalan kasar bergelombang itu lembut, nyaman seperti itu. Sementara yang ini mungkin karena atau suspensinya ya, kalau menurut saya suspensinya sama ya, cuman beban karoseri antara dua Elf ini berbeda ya, lebih berat ini mungkin jadi semacam pas ya antara karoseri dan sasis dengan suspensi seperti itu, sudah pas sekali ya. Mungkin itu saja untuk informasi hari ini mengenai dua unit Elf ini, antara karoseri New Armada dan Adiputro ya. Oke, mungkin yang penasaran lihat dalamnya seperti apa. Nih, sederhana ya, sederhana sekali. Nih, plafonnya juga seperti itu. Untuk kapasitasnya 20 ya, kapasitasnya 20. Nih, 20 tempat duduk. Oke, ini tidak ada televisinya ya, karena standar saja. Terus yang ini sama ya, kualitasnya kapasitasnya sudah dikunci, sudah dikunci. Nah, ini kebetulan untuk drivernya Pak Bariman. Wah, Pak Bariman nih dalamnya kelihatan beda ya, kelihatan beda sekali. Untuk interiornya bagian atas elegan, sudah ada ini kordennya juga. Kapasitasnya sama 20 seperti itu. Sudah ada televisinya di sini karena ini sudah termasuk full spek. Jadi full speknya di Putro emang cukup lumayan harganya. Nah, untuk bagian sini tetap sama ya. Oke, itu gambaran sekilas mengenai dua unit Isuzu Elf antara New Armada dan Adiputro. Jadi tidak bisa disamaratakan, sama-sama Isuzu Elf. Harganya apakah sama? Ya tetap beda, meskipun tahunnya hampir sama. Selisihnya juga cukup jauh ya. Katakanlah tadi barunya aja selisih 100 juta. Ya makanya untuk beli kendaraan Elf ini kita menyesuaikan budget ya. Kalau pengen yang berkualitas bagus ya harganya emang cukup lumayan.
cukup mahal juga, istilahnya seperti itu. Tapi kenyamanan bisa dibandingkan, fasilitas juga bisa dibandingkan, seperti itu. Dan kalau model bentuk, saya rasa untuk New Armada ini ternyata ya cukup lumayan ya modelnya. Bodinya dari belakang coba dilihat ya. Nah, dari belakang nih lampunya, lampu belakang seperti itu ya. Kalau dimensinya hampir sama, Ini kebetulan untuk dibuka biar nggak terlalu panas.